Halo teman-teman sekalian, kenalkan nama saya Tobis Moda Palindungan dengan NPM 210665001. Di sini saya berasal dari kelompok 9 klasis DMB. Nah, di sini saya akan memberikan alur proses bisnis dari modul-modul yang saya kerjakan. Dan di sini saya ada 4 modul. Yang pertama adalah modul extra organizational chart, ada modul training, ada modul reminder, dan kemudian nanti ada modul employee information. Kita masuk ke modul yang pertama, yaitu modul organizational chart. Nah, jadi modul organizational chart ini digunakan untuk memberikan gambaran jelas terkait strukturisasi perusahaan di perusahaan kami, yaitu PT Inspire Weddings. Nah, diharapkan dengan adanya bagian ini dapat terlihat jelas atasan serta bawahan pada departemen-departemen yang ada di perusahaan. Alur proses bisnis kurang lebih dapat dilihat pada flowchart ini. Nah, untuk hands-on-nya langsung di Odoo, jadi pertama saya sudah login sebagai Hana atau manager HR. Nah, langsung saya masuk ke modul employees ini. Kemudian untuk semua employees yang ada di perusahaan PT Inspire Weddings, saya tambahkan atasan serta bawahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini eh, dapat tambahkan langsung atasan dari Ainun, misalnya di sini atasannya adalah Andi. Nah, di sini Ainun kan sebagai accounts payable. Nah, Andi di sini adalah kepala seksi accounts payable. Jadi nanti Andi akan menjadi atasan dari Ainun. Nah, kemudian misalnya satu lagi, misalnya jangan accounting dan finance lagi deh. Nah, misalnya untuk Madeline. Madeline adalah manajer marketing. Dan dari di perusahaan kami, seluruh manajer langsung melapor kepada CEO. Jadi CEO di perusahaan kami adalah Thomas. Nah, maka dari itu, untuk manajer dan coachnya dari Madeline, saya set menjadi Thomas. Nanti hierarkinya akan seperti ini. CEO Thomas, kemudian langsung ke Madeline atau manajer marketing, dan kemudian di bawah Madeline nanti akan ada beberapa staff lagi. Oke. Kemudian setelah itu untuk mengakses organizational chart, langsung saja kalau misalnya semuanya sudah ditetapkan atasan dan bawahannya, langsung pencet dari modul employees di bagian navbar ini ada employees, kemudian pencet yang organizational chart dan langsung sorry, belum ditambahin yang Emma, sorry. Emma akan masuk menjadi Emma job positionnya adalah staff documentation. Staff documentation masuk ke Department Events. Jadi atasannya adalah Evan sebagai manajer event. Sorry. Atasannya adalah Eko sebagai creative designer karena creative designer berada di merupakan atasan dari staff documentation. Nah, di sini jadi kita set aja sebagai Eko. Nah, kemudian kalau sudah kita save dan kemudian nanti Emma akan menjadi bawahan dari Eko. Kemudian kita bisa langsung saja masuk ke organizational chart dan di sini sudah dilihat bahwa CEO adalah Thomas, kemudian hanya adalah manager accounting and finance, Evan manager event, Hana manager HR, Madeline manager marketing, Pandu manager procurement, Syafiq manager sales, dan kemudian kalau kita pencet untuk masing-masing manager akan keluar semua bawahannya. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya nanti di bawahnya adalah di bawahnya lagi. Nah, ini kita langsung pencet aja bahwa nah, dapat dilihat sebagai contoh Andi adalah kepala sesi account payable dan di sini adalah ada 3 staff di bawah Andi yaitu Ainun sebagai accounts payable, Apun sebagai staff AP2 dan Arden sebagai staff AP1. Nah, ini untuk staff-staff lainnya saya keluarkan. Oke, ya. Oke. Jadi untuk organizational chart dari perusahaan PT Inspire Wedding seperti ini, dimulai dari Thomas, kemudian manajer-manajer, dan kemudian kepada kepala seksi serta senior dan juniors, kemudian masuk ke staff-staffnya. Di sini berarti organizational chart dari perusahaan PT Inspire Weddings kurang lebih ada 4 tingkat. Oke, lanjut ke modul selanjutnya yaitu modul training. Nah, modul training ini digunakan untuk keperluan technical training karyawan perusahaan PT Inspire Weddings. Hal ini guna untuk melatih para karyawan terutama dalam event management. Dari proses rekrutmen yang dilakukan sebelumnya, telah diterima staf baru bernama Emma pada posisi staff documentation. Pada skenario ini, Emma akan menjalani training program untuk posisi yang dijabatnya. Nah,
Ini alur prosesnya dapat dilihat di sini ada flowchart-nya. Nah, sebelum itu Hasan itu sebagai kepala sesi training telah mengkonfirmasi dan memberitakan terkait pengadaan training program pada Emma yang sudah dibuat oleh Eko sebagai atasan Emma. Nah, ini dapat dilihat screenshot dari email yang dikirim oleh kepala sesi training kepada Emma untuk mengikuti course program Mastering Event Documentation Training. Nah, kemudian Emma, ini kita bisa langsung login aja sebagai Emma deh. Sorry, salah password. Nah, dari Emma kita bisa langsung ke e-learning, modul e-learning. Kemudian kita masuk ke Mastering Event Documentation. Kemudian kita bisa langsung, oke, iya, ini benar. Kita bisa langsung masuk ke go to website. Nah, di sini, oh di sini saya udah enroll ya sebelumnya. Saya langsung unenroll aja, biar kita bisa lihat langsung proses ulangnya gimana. Nah, di sini Emma eh, dilihatnya belum memasuki course ini. Nah, jadi kita bisa langsung join this course aja. Kemudian kita bisa langsung begin your certification today. Nah, kita pertama harus masuk dulu ke yang materinya, baru kita bisa dapat get certificate dengan mengisi beberapa quest. Nah, pertama kita langsung pencet aja start now. Nah, di sini sudah ada beberapa materi yang disiapkan oleh Eko yang telah dimasukkan ke modul e-learning. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada materi yang digunakan untuk training program mastering event documentation. Ya, seperti ini. Nah, di sini tadi, sorry. Nah, di sini kita tadi kan sudah memasuki materi ya, materi-materi yang ada di materi-materi yang ada di course ini. Nah, kemudian kita bisa langsung aja masuk ke Create Certificate untuk membuat certification kita dan untuk mendapatkan sertifikat bahwa kita sudah berhasil menyelesaikan course ini. Nah, kita bisa langsung aja bikin certification. Kemudian kita start certification. Ini kita jawab aja. Which of the following is not a key benefit of creativity? Kemudian, which one of the examples of critical event documentation? Kita pilih yang vendor and stakeholder agreements. Dan dapat dilihat bahwa kita telah 100% mengikuti, 100% pass the test of this course. Nah, kita bisa langsung aja download certification yang kemudian dapat kita download dan kita bisa lihat seperti ini. Sorry. Nah, ini adalah sertifikat yang kita dapat ketika kita setelah menyelesaikan course ini. Nah, kemudian itu dari bagian EMA-nya. Setelah EMA selesai, belum 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 sampai situ prosesnya. Hasan sebagai kepala sesi training perlu mengkonfirmasi bahwa program pelatihan telah selesai dilakukan. Nah, gimana caranya kita login sebagai Hasan di sini? Nah, ini logout dulu dari Emma, kita login sebagai Hasan. Nah, kita masuk ke e-learning dan di sini, sorry, kita masuk ke training, mana training? Employees, training program, dan ini trainingnya. Nah, karena tadi sebelum video ini saya sudah mengconfirm untuk mengcomplete eventnya, dan di sini jadi statusnya sudah completed. Nah, ini juga ada lognya ya. Hasan dari confirm sudah menjadi completed. Jadi event ini sudah selesai dilakukan karena semua pesertanya telah mengikuti course dan 100% berhasil pass the course. Nah, oke. Lanjut ke modul reminder. Nah, modul extra reminder ini sebenarnya simple banget ya. Kita cuman menggunakan modul ini untuk menetapkan pengingat untuk berbagai modal yang digunakan oleh perusahaan. Gimana caranya? Nah, misalnya kita pakai Hasan aja deh. Hasan sebagai kepala sesi training akan menambahkan reminder untuk training, training baru misalnya. Kita ke akses modul reminders, terus kita pencet new. Kemudian kita misalnya tambahkan pengingat untuk training, misalnya untuk mastering tax resolution, misalnya untuk Department Accounting and Finance. Nah, ini bisa dipilih modelnya aja. Modelnya itu untuk employee.
kita bisa set date-nya kapan training akan dilaksanakan. Kita pilih aja tanggal, misalnya tanggal 8 Januari 2025. Field-nya ini adalah uh, last modified on aja. Kemudian remindernya kita bisa set mungkin 20 hari sebelum. Terus expiry date-nya kita bisa bikin set 1 hari setelah event tersebut berjalan. Dan aktif harus di checklist. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita masuk ke, misalnya kita ke dashboard. Kita mau lihat ada reminder apa aja sih. Kita tinggal pencet lonceng ini. Dan kita bisa lihat ada, sorry, uh, kita bisa lihat ada beberapa reminder yang sudah di set. Sorry, bukan ini. Kita 10 days saja deh. 15 days. 16. Oke. Nah, dapat terlihat di sini bahwa remindernya udah ada ya untuk yang, sorry, ini kenapa ya? Oh, ini untuk yang M. Hold on. Oke. Nah, di sini dapat dilihat kalau trade remindernya udah masuk ya. Dan di sini juga tadi udah terlihat juga bahwa udah ada reminder untuk mastering tax resolution. Nah, dengan itu proses reminder sudah berhasil karena sudah dapat bisa dilihat oleh pihak yang bersangkutan. Nah, jadi kemudian kita bisa langsung masuk ke modul selanjutnya yaitu modul yang terakhir untuk saya itu employee information. Nah, ini juga sebenarnya simple banget. Employee information itu adalah modul ekstra yang berguna untuk menambahkan informasi tambahan terkait karyawan yang berada di PT Inspire Weddings. Informasi-informasi ini, tambahan ini termasuk info keluarga karyawan, tanggal bergabung dengan perusahaan, serta expiration date terhadap paspor dan ID karyawan. Nah, di sini saya eh, udah membuat alur proses bisnis juga, dapat dilihat di flowchart ini. Nah, pada skenario ini, saya menggunakan Hana sebagai manager HR. Kita bisa langsung login aja sebagai Hana. Hana, gmail.com, X, sorry, wrong password. Nah, pertama, Hana mengakses model employees. Kemudian kita misalnya di sini pilih Eko untuk ditambahkan informasi tambahannya. Nah, misalnya Eko mana ya Eko? Eko sebagai creative designer akan ditambahkan informasi tambahan nih. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke private information. Nah, di sini tuh ada sebenarnya expiry date tuh belum diisi tadinya. Kalau misalnya kita nggak pakai modul Astra ini, nggak ada eh, field untuk expiry date ini, cuma identification number doang. Nah, karena udah ada model extra ini, expiry date-nya bisa dapat kita tambahkan. Nah, di sini saya sudah set expiry date-nya pada 17 Juli 2029. Dan kemudian untuk info tambahan yang lainnya, saya sudah tambahkan informasi keluarga. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian dependent details, ada informasi family. Nah, di sini dapat diisi dari nama papa, nama mama, atau contact number, dan juga date of birth dari masing-masing keluarga. Nah, dengan itu proses ini sudah selesai. Dan sebenarnya ada juga dapat dilihat di sini ada visa number, visa expiration date. Misalnya kita tambahin aja deh. Visa numbernya asal aja. Terus kita bisa tambahin visa expiration date-nya. Misalnya 2029 juga deh, tapi Agustus 22. Nah, kemudian kita bisa langsung save aja. Nah, di sini logsnya juga udah dapat bahwa kita sudah menambahkan visa number dan visa expiration date. Nah, ini sebenarnya visa expiration date itu masuk ke model ekstra juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ada model ekstra, expiration date itu nggak ada. Terus ini juga dependence details juga nggak ada. Nah, dengan itu proses ini sudah selesai. Oke, itu saja penjelasan untuk mode-mode yang saya kerjakan. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Semoga membantu untuk tutorial-tutorial atau proses-proses selanjutnya.